Ya baik, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani, kita akan berdoa lebih dulu. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa di surga, kami merendahkan hati kami berdoa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan ini Bapak. Sebentar kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, biarlah berikan pewahyuan kepada setiap kami, hingga kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi generasi kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selamat berjumpa kembali dalam acara santapan rohani. Tentu Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat karena pertolongan Tuhan. Baik, mari kita akan langsung saja buka Alkitab kita di dalam kitab Suratan Petrus. Suratan Petrus pasal 1. Suratan Petrus pasal 1 ayat 9, 10, 11, dan 12. Ya, panjang ini saudara. Temanya hari ini adalah mencapai keselamatan hidup. Mencapai keselamatan hidup. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Ya, melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, kepada setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semua, adalah keselamatan yang pasti karena sudah diselidiki, diteliti berabad-abad, bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Semua para nabi sebelum menyampaikan kebenaran Tuhan itu, mereka telah menyelidiki, mereka telah meneliti sedemikian rupa tentang keselamatan. Nah, keselamatan yang bagaimana? Keselamatan yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada setiap manusia? Keselamatan itu betul-betul diberikan kepada semua orang. Dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya setia dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalah yang terbesar bagi manusia itu sesungguhnya adalah masalah kebinasaan, masalah kematian. Itu menjadi masalah yang terbesar bagi setiap manusia
setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan semua orang yang namanya keselamatan, semua orang itu mencari keselamatan dengan berbagai macam cara. Ya, mulai dari Kain dan Habil. Mereka mencari keselamatan dengan cara dia membawa kurban ternaknya yang Habil. Si Kain membawa kurban hasil pekerjaannya, hasil usahanya. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kecuali sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, dia juga merindukan suatu keselamatan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Dan itu berjalan terus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dari sejak zaman purba sampai zaman yang namanya zaman sekarang ini adalah zaman global. Manusia yang namanya keselamatan tetap menjadi satu kebutuhan utama. Mungkin kalau orang yang sedang berfoya-foya, sedang bersenang-senang, sedang berkelimpahan harta kekayaan, kurang begitu memperhatikan tentang keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kapan manusia butuh keselamatan? Orang mulai berpikir tentang keselamatan ketika manusia itu merasa hidupnya terdesak. Ketika manusia itu merasa hidupnya terhimpit, mengalami satu kesesakan, mengalami satu kesukaran, mengalami satu kesulitan, orang itu mulai berpikir tentang keselamatan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus telah menyampaikan pesan ini, yaitu ayat ini surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang berada di dalam perantauan, ya, yang tersebar. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dasarnya apa? Coba kita baca ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, oleh kebangkitan Yesus Kristus, manusia bisa memperoleh keselamatan dengan perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan satu iman, kepercayaan yang gigih, suatu perjuangan yang tangguh, yang harus melewati berbagai persoalan, tantangan, masalah berbagai macam. Dan perjuangan itu dikatakan dengan jelas, ya. Ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Melewati bermacam-macam percobaan, tantangan, masalah, problem, untuk menjadi orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Saudara, Petrus melihat
Ada banyak penderitaan, sengsara, kesulitan, kesukaran demi kesukaran yang mereka hadapi. Tapi mereka hadapi dengan begitu tangguh, dengan gigih, dengan memperjuangkan imannya, pengharapannya, kasihnya kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Yang pertama, nabi-nabi telah berjuang, berusaha semaksimal mungkin. Keselamatan yang seperti apa yang akan diberikan Allah kepada manusia? Caranya bagaimana? Yaitu melalui korban Kristus di atas kayu salib Gunung Golgota. Ya. Berdasarkan kasih karunia. Ya, nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, nabi-nabi, ia telah menyelidiki. Ya, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Jadi para nabi-nabi itu nggak main-main, saudara. Para nabi-nabi itu belum memperoleh keselamatan, hanya baru bisa meneliti dan menyelidiki seperti apa dan bagaimana keselamatan yang akan diberikan oleh manusia, termasuk nabi-nabi itu sendiri. Kenapa? Karena zaman nabi-nabi itu keselamatan belum dilaksanakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib Gunung Golgota. Jadi nabi-nabi itu belum beroleh keselamatan, baru bisa menyelidiki dan meneliti. Dan ayat selanjutnya berkata, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi nabi-nabi hanya bisa memberitakan penderitaan Kristus, tapi belum bisa menerima keselamatan. Yesaya itu menubuatkan tentang penderitaan Kristus. Dan nabi-nabi yang lain memberitakan tentang Kristus, tetapi dia belum bisa menerima keselamatan itu. Dia bisa menerima keselamatan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka bangkit bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, baru dia bisa memperoleh keselamatan. Saudara boleh baca dalam Injil Matius pasal 27. Ya, pasal 27. Ya. Ayat selanjutnya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka itu bukan melayani diri mereka sendiri. Bukan melayani diri sendiri. Alkitab mengatakan tetapi melayani kamu. Luar biasa, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dilayani sampai mencapai tujuan imanmu, keselamatan imanmu, maka sepantasnya dan seyogianya lah dan selayaknya lah kalau Bapak Ibu Saudara yang telah mencapai tujuan imanmu, keselamatanmu itu gantian melayani saudara-saudara kita yang lain yang belum memperoleh keselamatan. Mengapa? Karena keselamatan itu menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak. Ya. Ayat selanjutnya. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Roh Kudus
menyampaikan berita Injil kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mengerti artinya ini? Petrus, walaupun dia dididik 3,5 tahun oleh Yesus, dia tidak pernah berani memberitakan Injil. Terbukti ketika Yesus ditangkap, dijatuhi hukuman mati, sampai mati, sampai dia bangkit dari antara orang mati, Petrus masih tetap tersembunyi dalam ketakutan. Petrus dan murid-muridnya dia tidak berani memberitakan Injil. Dia berani memberitakan Injil setelah Roh Kudus itu turun. Setelah hari raya Pentakosta, terjadi satu kegerakan kebangunan rohani di loteng Yerusalem. Itulah pertama kali Petrus berani memberitakan Injil. Dari orang-orang yang ditakuti, dari orang Yahudi, dari orang Israel. Ya. Roh Kudus memberitakan Injil, diutus dari surga untuk memenuhi murid-muridnya. Salah satu di antaranya Petrus. Dia mengatakan, selamatkanlah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Ya. Selamatkanlah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Dengan cara bagaimana? Bertobat, dibaptis. Ya, di dalam nama Yesus Kristus kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi saudara-saudaramu yang masih jauh. Yang terakhir, ayat ini berkata demikian. Ya. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Malaikat pun tidak tahu keselamatan itu seperti apa, bagaimana, dia tidak pernah tahu. Walaupun dia tinggal di surga, dia tidak pernah tahu. Tetapi Allah memberitahukan kepada manusia, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, percaya pada Yesus, bertobat, dibaptis dalam nama Yesus Kristus, engkau dan seisi-rumahmu akan beroleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Kasih dan anugerahnya menyatakan kepada setiap kita lewat korbannya di atas kayu salib penunggal kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami merendahkan diri, kami merendahkan hati kami, karena kami telah mencapai keselamatan iman jiwa kami. Kami percaya Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan kepada setiap kami, orang-orang yang telah percaya kepadamu. Tuhan, berikan kekuatan, berikan keteguhan, agar anak-anakmu menjadi orang yang kuat, orang yang teguh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam mengasihi Tuhan. Karena mereka telah mencapai keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, Bapa di surga, kami merendahkan hati kami berdoa. Agar Engkau terus menguatkan dan meneguhkan anak-anak-Mu. Agar mereka tetap menaruh percaya, menaruh pengharapan kepada Engkau Allah satu-satunya yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.